saat ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Dengan membawa segala permasalahan yang ada. Namun satu hal yang kami percaya Yesus. Saat pulang nanti Tuhan, kami boleh membawa kemenangan. Kami boleh membawa kelegaan Tuhan. Karena Engkau selalu ada dekat, melekat dengan kami sekalian Yesus. Terpuji-pujilah Engkau senantiasa Bapa. Biarlah Tuhan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Biar Engkau hadir Tuhan dalam kehidupan kami. Biar firman yang kami dengar Tuhan, itu boleh membawa sukacita senantiasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Mari semua kita katakan amin. Shalom. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang luar biasa ya. Di luar cuaca udah gelap ya. Tadi Amoy bilang, Ci gelap Ci, katanya gitu ya. Tapi kita percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, tetap mau hadir, mencari hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kita akan buka di dalam Mazmur 37. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama ya, sudah ditayangkan. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ya, amin. Ini jelas banget firman Tuhan. Di sini dikatakan orang benar, dahulu aku muda, sekarang sampai udah tua, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Kita aminkan ayat ini ya. Oleh sebab itu kita mau kejar kebenaran. Kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau berkenan di hadapan Tuhan supaya anak cucu kita tidak meminta-minta. Ya. Gimana caranya supaya kita hidup benar dan berkenan di mata Tuhan? Saya mau katakan, gali firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena disinilah di Alkitab kita kebenaran yang sempurna itu ada. Enggak ada di tempat lain. Kebenaran tidak ada di tempat lain. Kebenaran hanya ada dalam Alkitab kita yang isinya adalah firman Tuhan. Jadi kita nggak bisa banding-bandingin tuh. Cari kebenaran di mana-mana nggak ada. Yang penting kita mau hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, yang pertama Tuhan bilang apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, ayat 23 dan ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kemalangan orang benar banyak, betul nggak di Mazmur yang dikatakan di tempat lain? Mazmur 34 ayat 20. Sebelumnya dikatakan ya, Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Karena kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan baik. Kebaikan saya belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kebaikan saudara-saudara juga belum tentu benar di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau ialah kita harus hidup benar. Ya. Beda, benar bukan baik dan baik juga bukannya benar ya. Jadi kebaikan kita yang selama ini kita perbuat, baik di mata kita manusia sesama kita. Tetapi apakah itu benar di pemandangan Allah? Yang Tuhan mau, kita hidup benar, tidak menyimpang dari jalannya.
Tidak berpikir yang enggak-enggak dari jalan firman Tuhan. Kita mau tetap fokus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Kita lihat Daud, orang yang berkenan di mata Tuhan dan dibenarkan di mata Tuhan. Ya, ada banyak kan kemalangan orang benar banyak, tapi dia tidak. Tuhan melepaskan semua dari itu. Kita kalau lihat Daud kan hidupnya baik ya, tapi kan dia tidak benar di hadapan Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ya, tapi karena dia terus mengubah kehidupannya untuk mengejar kebenaran, Daud sering kali mencari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu sampai ada di Alkitab bahwa inilah Daud yang aku perkenan. Ya, Daud itu adalah orang yang diperkenan Tuhan supaya sehingga dia apapun yang dia perbuat itu Tuhan berkenan. Ya, amin ibu-ibu. Jadi sekali lagi cari kebenaran. Itu yang pertama ya. Yang kedua, orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan, ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Kan dulu sering kali tuh ada orang hidupnya susah banget, kayaknya nggak ada jayanya deh, menderita aja. Kadang-kadang orang bilang, dulu kakeknya, nenek moyangnya itu jahat. Makanya jadi anak-anak cucunya jadi hidupnya belangsak. Sering gak dengar kayak begitu? Halo ibu-ibu? Sering ya? Enak banget orang tua, kakek moyang kita yang salah, kita yang kena tulahnya. Ya, tapi makanya kita mau kejar kebenaran supaya anak-anak cucu kita tidak sampai meminta-minta roti. Tidak sampai dicemooh. Tidak sampai dilecehin, dikacangin lah istilahnya. Kalau zaman sekarang kan dikacangin tuh ya. Jadi makanya kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya anak cucu kita tidak pernah meminta-minta. Itu kita harus camkan. Makanya kita kalau harus mawas diri. Duh kalau gua gak bener nih, ntar anak-anak gua gimana? Duh kalau gua kagak bener nih, ntar cucu gua bagaimana? Kita harus pikirkan itu. Jangan sampai dosa kita, perbuatan kita di masa lalu yang tidak baik, akhirnya kena tulahnya anak-anak dan cucu kita. Kita nggak mau itu terjadi kan ya? Mau nggak ibu-ibu? Nggak mau. Kita berdoa, memang kita mungkin udah nggak bisa kaya lagi, apalagi seumur saya. Ya, belas kasihan Tuhan lewat anak-anak kita untuk memberkati kita. Udah nggak bakalan ngarepin kita, tapi kalau kita di dalam kebenaran hidup kita, kita percaya anak cucu kita akan diberkati. Ya, anak cucu kita tidak meminta-minta, istilahnya nggak pinjem sono, nggak pinjem sini, nggak minta sono, nggak minta sini, tapi dia tetap berjalan di dalam kehidupan yang baik. Bahkan mungkin bisa memberkati orang. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi kita kalau kita hidup benar, sekalipun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan itu daripadanya. Jadi udah nggak jatuh ketimpa tangga gitu kan, banyak udah jatuh ketimpa tangga lagi, enggak. Saat kita mau jatuh, Tuhan topang kita dengan tangannya yang kuat dan dahsyat. Karena kita hidup benar. Bukan berarti orang hidup benar tuh nggak ada permasalahan, oh enggak. Semakin kita benar di hadapan Tuhan, semakin permasalahan itu ada. Tuhan uji apakah benar-benar kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kita kan suka bilang, heran ya, dia orangnya baik. Yang Tuhan mau kan bukan baik, tapi benar. Dia orangnya baik loh, kenapa ya jadi begitu? Itu seringkali menjadi pertanyaan kita. Sekali lagi, yang Tuhan mau bukan baik. Yang Tuhan mau adalah kita hidup benar, jalan terus menuju kebenaran, tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri, tapi terus maju hidup dalam kebenaran. Sehingga pada akhirnya kita akan menuai semuanya yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, keuntungan kalau kita jadi orang benar, ayat 26,
Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Bukan saja diberkati, hidupnya bukan diberkati, tapi menjadi berkat buat orang lain. Ibu-ibu senang gak kalau anak cucu kita tuh memberkati orang? Aduh. Memberkati orang banyak, senang gak? Bukannya jangan terima berkat dari Tuhan. Tapi kita juga harus memberkati orang-orang yang butuh pertolongan. Makanya ibu-ibu jangan pelit. Kalau anak yang ngasih orang jangan suka jangan ngapain kasih orang. Jangan ya ibu-ibu ya, jangan. Kalau anak kita punya pikiran memberkati orang, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau anak kita bisa memberkati orang. Kita malah harusnya dorong. Kalau ada keluarga yang lagi susah, kebenaran kita tahu anak kita punya gitu ya. Kita sentil-sentil dikit. Kasih tuh si A kesian. Coba dia bantu. Kita harusnya demikian. Jangan kalau anak ngasih orang, kita cemberut, kita aja ngapain ngasih dia. Dulu dia jahat sama kita, jangan. Jangan ya ibu-ibu. Itu seringkali terjadi buat ibu-ibu dimanapun ada. Ya, jadi gigi ganti gigi, balas dendam. Dulu dia jahat, sekarang biarin lu, rasain lu. Tidak boleh seperti itu. Itu berarti kita tidak hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran melupakan kesalahan orang lain dan mengampuni orang lain. Yang baik adalah mengingat kebaikan orang dan melupakan kebaikan kita. Jangan kebaikan orang kita lupain, kayaknya orang bawaannya jahat aja. Kita nih yang paling baik. Aduh, kita yang paling benar, kita yang paling aduhai, nggak bisa kayak begitu. Kita harus melupakan kejelekan orang, tapi kita mau lihat yang baiknya. Di dalam setahun dia hidup, nggak mungkin lah dia jahat terus. Nggak mungkin dia melenceng terus, benar nggak ibu-ibu? Nggak bisa kayak begitu. Jangan panas setahun, habis sama hujan sehari. Makanya jangan ingat-ingat kesalahan orang. Ya, apalagi menaruh dendam, amarah dan benci. Itu berarti orang yang tidak benar. Yang Tuhan mau, orang salah kita ampuni. Amin. Ada kejelekan orang kita tutupi, bukan karena ngejelek kita tutupi, karena di sini kan bilang, di Alkitab bilang kasih menutupi segala yang tidak baik. Karena kita mengasihi si A, ya kita tutupinlah salah-salah dikit, nggak apa-apa dah. Karena kalau kita mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama, itu yang Tuhan mau. Jangan kesono aja ngasihnya. Kiri kanan kita nggak pikirin, yang penting gue, nggak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan harus mengasihi juga sesama. Jadi jangan simpan kesalahan orang lain, jangan membenci terhadap orang-orang yang sudah menyakiti kita. Kalau marah pasti, kesel, keki, gondok pasti, tapi jangan dibuat dendam. Kan ada firman Tuhan, boleh marah jangan sampai matahari terbenam. Ya, boleh nggak marah 2-3 hari, apalagi sama suami. Marah, belakangnya dia patah pantatan. Nggak nanya, naruh kopi sok aja taruh. Itu tidak benar. Baik orangnya, baik mungkin suka memberi, tapi kehidupan dia tidak bisa jadi contoh. Dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Yang punya suami, sayangin suaminya. Ya, jangan sampai udah kabur baru dicari. Jangan sampai udah melenceng baru kita berbuat baik, jangan. Sayangi suaminya selagi masih ada. Apalagi yang belum bertobat, bikin dia bertobat oleh kehidupan yang benar dalam hidup kita. Ya, memang kita kadang-kadang gedek, kesel, sebel, tapi apa mau dikata? Tuhan kasih itu buat kita, itu ngasah kesabaran kita. Itu ngasah cara pandang dan pikir kita buat orang-orang sekitar kita. Ya, makanya harus sayang suami, ya, sayang anak-anak. Kalau kita mau disayang, kita mesti sayang. Kalau kita mesti sayang, kita mau disayangkan, hukumnya tabur tuai. Menabur kebaikan, mendapatkan kebahagiaan. Kalau menabur kejahatan, yang ada adalah malapetaka. Memang, ngomong gampang, pasti ada ibu-ibu yang begitu nih artinya. Ngomong gampang, coba, ya benar, saya juga ngerasain. Kadang-kadang gregetan amat, tapi apa mau dikata, itu udah bagian kita. Tuhan kasih kita di samping kita, di sebelah kita, ya itu.
untuk mengasah kita supaya tetap kebenaran ada dalam kehidupan kita. Ya, kalau menurut sayang suami juga mesti sayang. Jangan nunggu suami berubah. Sampai kapan? Justru kita yang mesti berubah duluan. Baru kita bisa lihat perubahan dari orang lain. Jangan nuntut orang dia mesti berubah. Apaan dia begitu terus? Enggak. Kita yang harus berubah. Sekarang pertanyaannya, adakah ibu-ibu yang masih nyimpan ketidakbenaran? Ibu-ibu yang tahu, itu rahasia ibu-ibu sama Tuhan. Seandainya saya punya sifat yang jelek, suka ngomongin orang misalnya, kita kan yang tahu. Minta ampun saat ini di hadapan Tuhan. Supaya kebenaran demi kebenaran menyertai kita senantiasa. Supaya pada saatnya nanti kita tua, anak cucu kita tidak meminta-minta. Anak cucu kita diberkati, bahkan memberkati. Bahkan memberkati. Oleh sebab itu kita harus tetap pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sekalipun sering kita mengingkari janji kita kepada Tuhan. Janji Tuhan, kalau saya sembuh saya mau setia. Udah sembuh, lupa tuh. Tuhan, kalau saya diberkati, saya mau setia, saya mau begini, begini dan begini. Udah diberkati, lupa, nggak sempet, banyak kerjaan. Ya, nggak sempet. Banyak macam-macam, banyak dalihnya. Sehingga kita mengingkari janji kita di hadapan Tuhan. Amin ibu-ibu, kita mau hidup benar. Jadi setia benar dari perkara yang kecil dulu. Yang suka bohong, anak kecil sekolah minggu juga tahu. Bohong itu dosa. Nah, apalagi buat kita orang tua. Jadi mulai kikis yang kita merasa kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kikis memang nggak bisa instan. Nggak bisa instan. Mie instan aja yang dimasak mesti pakai waktu, menit, detik. Tapi kita nyadar, oh gue nggak benar dalam hal ini. Mari sama-sama kita mau mengubah hidup kita untuk menjadi benar. Untuk menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saat kita ngalami kejatuhan, kita nggak sampai tergeletak. Tapi tangan Tuhan memegang tangan kita. Amin. Bahkan kita bisa memberi mungkin pinjaman juga bukan duit gitu ya, bukan semata-mata karena duit enggak. Pinjaman ada banyak hal. Mungkin pinjam sesuatu dari kita, jangan kita pelit kalau kita nggak mau dipelitin. Ya. Jangan kita pelit kalau nggak mau dipelitin. Kan siapa yang nabur, siapa yang tua, tadi udah dibilangin kan. Jadi kita harus coba berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya sekitar kita, di keluarga kita. Jangan di luar keluarga nyebar duit, ya. Terus berbuat baik supaya, tadi bilang namanya tebian, kesohor. Kalau Tante Yuli saya inget tuh, tebian dia maunya non gitu. Atau kalau mertua saya, oh sohor dia gitu kan. Nah kita nggak mau seperti itu. Kita nggak mau yang sohor kayak yang tebian kayak enggak. Memang hati kita suka memberi. Tapi juga jangan saat memberi, biarin dia gue beri, siapa tahu ntar dia balas ke kita. Nah, itu namanya udah tidak benar. Ya. Kalau kita udah memberi seseorang, ya udah beri aja. Urusan tuh Tuhan deh. Tuhan yang melihat, Tuhan yang tahu. Tuhan tidak pernah berhutang buat segala kebaikan kita. Ya, biar Tuhan yang selalu memimpin, menuntun jalan kita. Kita selalu dituntun dalam kehidupan kita kalau kita hidup dalam kebenaran. Ada lagi janji Tuhan buat orang yang benar. Mazmur 92, ya, janji Tuhan. Janji Tuhan buat orang yang benar, Mazmur 92 ayat yang ke-13. Sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, janji Tuhan ayat yang ke-13 untuk kita orang yang benar. Di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon arais di Libanon. Yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah
menjadi gemuk dan segar. Sebab untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan kita itu benar, bukan baik, ya. Kalau kita bisa hidup sampai umur saya sekarang, atau mungkin di sini yang tua Cieti ya, 70 lebih ya 72. Ya, kita bisa lihat bahwa kita hidup itu dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita bertunas seperti pohon korma. Kenapa pohon korma? Karena pohon korma itu kuat, dia tertanam di padang pasir, tetap kuat dan tidak kokoh. Sekalipun mungkin permasalahan kita banyak. Diombang-ambing angin, diombang-ambing gelombang, badai kehidupan kita. Tapi tetap kita bisa berdiri kokoh seperti pohon korma. Semakin bertunas karena kita hidup di pelatarannya Tuhan. Kalau kita sering-sering mengundang Tuhan dalam hidup kita, apapun yang terjadi, terjadilah. Kata Titi Puspa kan, yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita tahu Tuhan sayang umatnya. Ingat gak nyanyian itu dari Titi Puspa? Ingat ya, yang tua-tua pasti ingat. Yang terjadi, terjadilah. Yang penting kita tahu dan menyadari bahwa Tuhan tetap membela kita. Kalau kita hidup benar. Jadi kalau ada permasalahan hidup kita yang kita doakan Tuhan tidak jawab-jawab, jangan cepet nyalain Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan gak dengar doa saya. Kita introspeksi diri, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Itu pertanyaannya dan itu yang harus kita rubah. Amin ibu-ibu, jadi jangan cepat menyalahkan Tuhan apalagi mengkambing hitamkan sesama kita. Jangan ya, kita koreksi diri. Kita koreksi diri sendiri. Kenapa saya begini? Apakah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Kita minta ampun. Kita minta Tuhan pulihkan keadaan kita lewat kebenaran hidup kita yang kita jalani. Jadi permasalahan boleh datang, tapi kita tetap kokoh dan kuat di pemandangan Allah. Karena kita bertunas, bertumbuh subur seperti pohon arais di Libanon. Ayat yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi untuk ibu yang tambah hari tambah gemuk, ya jangan langsung minder. Aduh nutup diri, gue gemuk, gak berani kemana-mana. Saya pede aja tuh, bodo amat. Yang penting saya happy. Ya, urusan gemuk itu, bagaimana udah begini. Saya pernah dikasih susu diet, Ibu Lili tahu tuh. Dikasih susu diet gratis, udah kalau beli mahal ratusan ribu. Dia kasih Cinono nih biar sehat, kita minum, bukan jadi bener badan pada meluang. Karena kita kan biasa makan, bakmi, sambal, pedas gitu ya. Biasa makan apa, ini mesti diirit-irit, waduh jadi beban. Karena bebannya itu jadi mungkin aduh badan gak enak. Yang penting segala apapun yang kita kerjakan jangan jadiin beban. Itu yang membuat kita jadi lemah, letih, lesu, loyo sekalian. Karena beban, tiap hari beban gitu ya. Jadi kepala kita diisi ini beban, jadi loyo. Makanya hadapi hidup ini dengan hati yang penuh sukacita. Ya, permasalahan boleh ada, rintangan boleh ada, tapi kita tahu di dalam Yesus ada kemenangan. Di dalam Yesus ada pemulihan. Di dalam Yesus semua yang kita lalui dapat terlaksana dengan baik. Kita kuat. Ya, memang permasalahan gak langsung hilang. Orang bukan sulap. Ya jalanin sampai akhir. Kecuali kita sulap deh, bim salah brim, abra kedabra, hilang semuanya. Bablas anginnya gak ada. Kita harus lewati semua itu. Supaya apa? Kita berkemenangan sampai pada akhirnya. Ya, yang ke-16 bahwa kalau kita diperkenankan seperti itu untuk memberitakan kabar baik bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia adalah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kita nih yang tua bisa bersaksi, nih dari gue muda sampai gue tua begini bahwa Tuhan yang gue sembah itu Tuhan yang hidup. Ya, Tuhan yang benar. Dia adalah gunung batu.
Kalau nggak ada gue nih, anak-anak nggak gede. Ada yang ditinggalin anaknya banyak kan, kalau suami udah mati ada yang 5, ada yang 6. 8. Keluarganya 8. Ditinggalin papa. Tapi lihat, tetap bertunas. Ya sampai masa tua pun mamanya masih bisa memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Sampai anaknya jadi orang semua deh. Bukan orang-orangan ya, orang semuanya. Bisa diperhatikan, bisa dibuktikan untuk menceritakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Dia adalah gunung batu kita. Dan gak ada kecurangan-kecurangan apapun di dalamnya. Amin. Amin ibu-ibu. Yang penting kita mau kejar kebenaran. Yang namanya kejar bukan kita ambil itu yang benar. Agak bangkit, kejar kebenaran supaya kita mendapatkannya. Kalau kita hidup benar, semuanya akan baik adanya. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, buang segala kebohongan. Sekecil apapun belajar buang. Ya. Kalau udah bohong sekali, kedua kali, ketiga kali, lama-lama jadi siapa yang jawab tuh? Ibu-ibu kan? Jadi pembohong. Jadi mulai buang semuanya, kikis itu. Supaya anak cucu kita diberkati. Kalau kita hidup sampai saat ini, kita kan mau anak kita tuh enak, cucu kita juga enak. Saya bilang, saya mau hidup 100 tahun kalau saya sehat, beneran. Yang penting saya sehat. Waduh enak banget, lihat anak cucu, sekolah, lulus, kawin, punya anak lagi. Aduh itu bahagia banget. Ya. Nah dari situ kita bisa menceritakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat. Nih lihat mama, nih lihat oma, ya supaya dari kesaksian yang kita alami semua orang bisa melihat bahwa kita adalah hasil daripada kebenaran. Amin ibu-ibu, kan ada pujian, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Gak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus, dia adalah kebenaran itu sendiri. Amin ya ibu-ibu. Ibu-ibu mau ngubah sikap yang tidak benar jadi benar? Ngubah sikap yang tidak baik jadi baik? Saya juga bukan orang yang sabar, enggak, saya juga enggak sabar. Tapi saya coba, bertahun-tahun saya coba lewati kehidupan untuk menjadi orang yang benar. Bukan orang yang baik. Kebaikan saya belum tentu Tuhan nilai. Kebaikan saudara-saudara belum tentu Tuhan nilai. Yang Tuhan mau berkali-kali bukan diminta yang baik, tapi diminta yang benar. Yang baik bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Ya, jadi jangan dibulak-balik. Jangan dibulak-balik. Yang penting ibu-ibu yang saat ini mungkin tidak ada bukan gak ada kesempatan sih ada. Cuma gak mau nyempetin diri buat baca Alkitab. Coba sekarang baca. Jangan sisakan waktu untuk Tuhan, tapi mulai berikan waktu untuk firman Tuhan yang kita baca. Mungkin nggak ngerti apa, kita baca aja deh. Tapi lama-lama Roh Kudus yang bisa memberikan pengertian buat kita. Amin ibu-ibu, jadi mulai sekarang yuk kita mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau rubah sikap kita mau berikan waktu untuk Tuhan, untuk gali firman Tuhan, karena segala yang benar, segala yang sempurna ada di dalam Alkitab kita. Amin. Amin ibu-ibu. Nah, kita naikkan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Nggak ada musik, jalan terus kita mau nyanyi buat kemuliaan nama Tuhan. Bangkit berdiri ibu-ibu. Kita naikkan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya.